Dahulu, media cetak berupa surat kabar, koran atau majalah, merupakan media informasi yang banyak diburu orang. Melalui media cetak ini, kita dapat mengetahui berbagai informasi yang sedang berkembang saat itu. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kedua media cetak tersebut sudah mulai ditinggalkan. Saat ini, orang lebih memilih media elektronik untuk memburu berita. Berbagai macam informasi yang kita butuhkan dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Bahkan, dalam dunia pendidikan, pemerintah telah mulai menerbitkan buku versi digital dibandingkan dengan versi tercetak. Alasannya, karena buku digital lebih murah dalam biaya produksinya dan lebih praktis. Benarkah demikian? Akankah buku pelajaran versi tercetak ditinggalkan dan segera berganti dengan buku digital? Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuan. 3.7. Menganalisis pembuatan e-book. Kompetensi dasar keterampilan. 4.7. Membuat e-book dengan perangkat lunak, e-book editor. Perkembangan digital memungkinkan mewujudkan buku nirkertas, bahkan buku maya, yang mudah dibawa dan disimpan, serta mudah dibaca ketika diperlukan. Teks yang menjadi hakikat buku dapat disimpan dalam bentuk digital. Pembelajaran buku digital membekali siswa mampu mengubah format file teks menjadi buku digital, bahkan menambahkan video dan suara dalam buku tersebut. Teknologi digital memungkinkan menyimpan, membawa, dan membaca buku hanya dengan peralatan kecil saja, lebih kecil dari ukuran bukunya itu sendiri. Banyak perangkat keras komunikasi yang dapat digunakan sebagai alat baca buku digital, seperti feature phone, smartphone, dan tablet. Istilah e-book merupakan singkatan dari electronic book atau buku elektronik. E-book memiliki pengertian sebagai sebuah file digital berupa dokumen yang berisi informasi penting, baik berupa panduan, tutorial, atau informasi lainnya yang dibuat menggunakan perangkat digital seperti smartphone, tablet, komputer, serta laptop yang dapat diakses melalui internet. Buku digital atau buku elektronik atau e-book adalah bentuk digital dari buku cetak. Buku cetak pada umumnya terdiri atas setumpuk kertas dijilid yang berisi teks dan atau gambar. Maka, buku elektronik berisikan informasi digital yang dapat berisi teks, gambar, audio, video, yang dapat dibaca di komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Buku digital disebut juga naskah digital. Fungsi buku digital. Fungsi buku digital pertama adalah sebagai salah satu alternatif media belajar. Berbeda dengan buku cetak, buku digital dapat memuat konten multimedia di dalamnya, sehingga dapat menyajikan bahan ajar yang lebih menarik dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi siswa. Fungsi buku digital kedua adalah sebagai media berbagi informasi.
Dibandingkan dengan buku cetak, buku digital dapat disebarluaskan secara lebih mudah, baik melalui media seperti website, kelas maya, email, dan media digital yang lain. Seseorang dengan mudah dapat menjadi pengarang serta penerbit dari buku yang dibuatnya sendiri. Tujuan buku digital. Ada beberapa tujuan pengembangan buku digital. Pertama, memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk lebih mudah berbagi informasi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Dengan membuat konten dalam bentuk digital, pengarang tidak perlu mendatangi penerbit untuk menerbitkan bukunya. Ia cukup berkunjung ke salah satu laman toko buku daring dan mendistribusikan bukunya secara mandiri. Tujuan pengembangan buku digital kedua, melindungi informasi yang disampaikan. Berbeda dengan buku fisik yang dapat rusak, basah, ataupun hilang, buku digital yang berupa data di komputer terlindungi dari masalah-masalah tersebut. Andai kata data tersebut hilang, pengguna dapat dengan mudah mencari penggantinya, baik dari internet maupun meminta kembali pada pembuat buku. Tujuan pengembangan buku digital ketiga, mempermudah proses memahami materi ajar. Dalam perangkat lunak buku digital, guru dapat memberikan catatan tertentu pada materi, mencari kata atau kalimat tertentu dalam materi, menampilkan file multimedia, audio dan video yang dapat diputar untuk memperkaya konten buku. Hal tersebut sangat membantu siswa memahami materi ajar dengan lebih baik dan lebih cepat. Kelebihan buku digital. Kelebihan buku digital antara lain. Pertama, tidak mudah rusak karena pengaruh fisik seperti hujan, basah, atau dimakan rayap. Kedua, mudah dalam pembuatannya. Ketiga, tidak membutuhkan biaya yang besar untuk merancangnya. Keempat, dapat dibagi atau di-share kepada pengguna lainnya, dan lain-lain. Kekurangan buku digital. Kekurangan buku digital antara lain. Pertama, memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk membuat dan memanajemennya. Kedua, membutuhkan perangkat digital seperti komputer, laptop, smartphone, dan lainnya. Ketiga, memerlukan perangkat lunak atau software khusus untuk membuat desain e-book. Keempat, harus mengenal teknik penyusunan e-book yang baik. Jenis format buku digital. AZW. Amazon Word, sebuah format proprietary Amazon yang hak miliknya dimiliki Amazon, yang menyerupai format MOBI yang kadang-kadang dengan dan kadang-kadang tanpa menyertakan Digital Rights Management atau DRM. DRM pada format ini dikhususkan untuk Kindle Amazon. EPUB. EPUB atau Electronic Publication, format terbuka yang didefinisikan oleh Forum Open Digital Book dari International Digital Publishing Forum (IDPF). EPUB mengacu kepada standar XHTML dan XML. Ini adalah standar yang sedang berkembang.
Spesifikasi untuk EPUB dapat ditemukan di situs web BDPF, Adobe, Barnes dan Noble, dan Apple, masing-masing memiliki DRM mereka sendiri. Format tersebut tidak kompatibel antara satu dengan yang lainnya. Saat ini sudah ada versi terbaru, yaitu EPUB 3, tetapi belum digunakan secara luas. KF8. Format Kindle Fire dari Amazon. Format ini pada dasarnya sama dengan prinsip EPUB yang disusun dalam lingkungan File Database (PDB) dengan Digital Rights Management (DRM) milik Amazon. Mobi. Format Mobi Pocket. Mobi Pocket ditampilkan menggunakan perangkat lunak pembaca sendiri. Mobi Pocket tersedia pada hampir semua PDA dan smartphone. Aplikasi Mobi Pocket pada PC Windows dapat mengkonversi file-file CHM, Doc, HTML, OCF, PDF, RTF, dan TXT ke format ini. Kindle menampilkan format Mobi Pocket juga. PDB. Poem File Database dapat menyertakan beberapa format buku digital yang berbeda yang ditujukan untuk perangkat berbasiskan sistem operasi POM. Pada umumnya, digunakan untuk buku digital berformat POM Doc, Aportis Doc, dan format Enricher juga. PDF. Portable Document Format. Portable Document Format diciptakan oleh Adobe untuk produk Acrobat mereka. Format ini secara tidak langsung merupakan format yang digunakan untuk pertukaran dokumen. Dukungan perangkat lunak untuk format ini hampir mencakupi semua platform komputer dan perangkat genggam atau ponsel. Namun, beberapa perangkat keras memiliki masalah dengan PDF, karena kebanyakan konten yang tersedia akan ditampilkan baik untuk format A4 atau surat, yang keduanya tidak mudah dibaca ketika diperkecil sesuai layar kecil. Dengan kata lain, berkas e-book berformat PDF tidak nyaman dibuka pada perangkat genggam atau tablet, karena terkadang harus di-zoom untuk bisa dibaca, sehingga harus geser kanan-kiri saat membacanya. Tidak seperti format iPad atau Kindle. Beberapa aplikasi pembaca buku digital dapat menyusun ulang tampilan beberapa dokumen PDF, termasuk Sony PRS 505, untuk mengakomodasi layar kecil. PRC. Poem Resource File sering menyertakan alat baca Mobi Pocket, tetapi kadang-kadang menyertakan e-reader atau alat baca Aportis Doc. iBook. iBook merupakan format buku digital milik Apple dan ditujukan untuk buku berjenis non-fiksi. Format iBook hanya bisa dibaca dan dibuat dengan program iBook Author yang dijalankan pada komputer atau perangkat dari Apple seperti iPad dan komputer Macintosh lainnya. HTML. Hypertext Markup Language. HTML atau Hypertext Markup Language adalah tulang punggung dari World Wide Web. Banyak teks yang didistribusikan dalam format ini. Selain itu, beberapa pembaca e-book mendukung Cascading Style Sheets (CSS) yang pada dasarnya merupakan gaya utama panduan untuk halaman HTML. CHR. Compressed HTML. CHM atau Compressed HTML
sering digunakan untuk file bantuan Windows. Format ini telah menjadi sangat populer untuk pendistribusian teks dan materi pendukung lainnya melalui web. XHTML. XHTML merupakan versi khusus dari HTML yang dirancang agar sesuai dengan aturan konstruksi XML. XHTML adalah format standar untuk data EPUB. XML merupakan versi khusus dari markup language. Tujuan umum markup language untuk pertukaran data. Dalam konteks digital book, umumnya terbatas pada XHTML dan RSS feed, meskipun ada beberapa format lain yang telah ditetapkan. Jenis format file e-book yang sedang populer saat ini adalah EPUB. Dengan dukungan beragam tipe perangkat lunak dalam pembuatannya, memudahkan setiap orang untuk dapat berkreasi dalam pembuatan e-book dan mempublikasinya ke situs-situs tertentu, seperti Amazon, baik secara gratis, atau dengan tujuan dijual. Kelebihan format buku digital EPUB, antara lain, telah mendukung teknologi berbasis web, seperti HTML5, XML, XHMTL, CSS. Dapat disisipkan file berbasis multimedia, seperti audio dan video. Dapat menyesuaikan dengan lebar dan ukuran layar monitor perangkat digital yang digunakan user, dan lain-lain. Pemilihan format buku digital. Pertimbangan pemilihan format buku digital yang akan digunakan pada praktikum mengacu kepada beberapa hal sebagai berikut. Pertama, memanfaatkan ketersediaan perangkat. Ketersediaan perangkat pendukung, seperti telepon seluler, yang beredar di Indonesia dan jumlah penggunanya yang sangat besar. Jumlah tersebut belum termasuk pengguna laptop, tablet, dan smartphone. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan buku digital melalui perangkat tersebut. Pertimbangan kedua, ukuran tampilan aplikasi alat baca buku digital. Format PDF tidak akan menjadi masalah apabila dibaca menggunakan komputer maupun laptop, namun karena ditujukan untuk perangkat bergerak atau telepon seluler yang memiliki ukuran layar yang bervariasi, maka diperlukan format yang dapat menyesuaikan dengan tampilan layar. Pertimbangan ketiga, format yang didukung secara luas. Penggunaan format yang hanya mendukung satu perangkat tertentu akan membuat ketergantungan pada satu teknologi pendukung saja. Oleh karena itu, dalam hal pemilihan format, hal yang perlu dipertimbangkan adalah penggunaan format yang mendapat dukungan secara luas, baik untuk pembuatannya maupun aplikasi alat bacanya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka format e-book yang digunakan pada materi pelajaran ini adalah EPUB. Electronic Publication (EPUB) merupakan salah satu format buku digital yang disepakati oleh International Digital Publishing Forum (IDPF) pada Oktober 2011. EPUB menggantikan peran Open e-book sebagai format buku terbuka. EPUB terdiri atas file multimedia, HTML5, CSS, XHTML, XML, yang dikemas dalam satu file.
Sebagai format yang tidak mengacu kepada salah satu pengembang tertentu, EPUB dapat dibaca di pelbagai perangkat, seperti komputer, misalnya Azardi, Calibre, plugin Firefox, plugin Google Chrome. Android, misalnya FB Reader, Ideal Reader. iOS, yaitu iReader. Kobo, eReader. BlackBerry, Playbook, Barnes & Noble Nook, Sony Reader, dan berbagai perangkat lainnya. Format EPUB mendukung penyesuaian tampilan teks sesuai dengan ukuran layar kecil untuk perangkat tertentu. Pada format EPUB 3.0, sudah dimungkinkan menyertakan fitur audio maupun video, serta animasi, ke dalam buku digital. Fitur-fitur EPUB. Format EPUB merupakan salah satu format buku digital yang paling populer saat ini. Berbagai kelebihan yang ditawarkan telah menjadikan EPUB sebagai salah satu format buku digital yang paling banyak digunakan. Fitur-fiturnya antara lain: format terbuka dan gratis. Pelbagai alat baca EPUB yang telah tersedia di pelbagai perangkat. Pelbagai perangkat lunak pembuat EPUB telah tersedia. Dukungan atau support untuk video dan audio, reflowable atau web wrap, dan pengaturan ukuran teks. Dukungan untuk Digital Rights Management, DRM, dan styling, cascading stylus sheet atau CSS. Aplikasi pemformatan buku digital. Aplikasi yang digunakan untuk menyusun buku digital dengan format EPUB adalah aplikasi pengolah kata, yaitu LibreOffice atau Microsoft Office. Aplikasi pengolah gambar, yaitu GIMP atau Adobe Photoshop. Aplikasi audio editor, yaitu Audacity atau Format Factory. Aplikasi video editor, yaitu Avidemux atau Format Factory. Aplikasi EPUB editor, yaitu Sigil atau Viewporter. Fitur-fitur dari Sigil. Aplikasi editor EPUB menggunakan Sigil. Sigil adalah sebuah perangkat lunak editor untuk EPUB yang bersifat open source. Beberapa fitur dari Sigil adalah sebagai berikut: gratis dan open source dengan lisensi GPL versi 3. Multiplatform, dapat dijalankan di Windows, Linux, dan Mac. Multiple view, book view, code view, dan preview. Dapat langsung mengedit tampilan EPUB di book view. Generator daftar isi dengan support untuk heading multi-level. Editor metadata. Sigil sudah mendukung impor file video dan audio semenjak versi 0.7.0. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan Sigil versi 0.9.7. Untuk mengunduh Sigil, kita dapat mengakses website pada alamat http://sigil-ebook.com. Tampilan jendela kerja Sigil versi 0.9.7. Panel sebelah kiri merupakan book browser untuk file-file yang terdapat di dalam EPUB. Panel tengah merupakan editor. Dan
panel sebelah kanan untuk menampilkan daftar isi dari IPAP yang sedang dikerjakan. Proses instalasi perangkat lunak Sigil. Unduhlah file instalasi Sigil di alamat http://sigil-ebook.com. Jalankanlah file instalasi Sigil yang telah diunduh. Tekan tombol Next. Pilihlah opsi I accept the agreement. Kemudian, tekan tombol Next. Tekan tombol Next. Tekan tombol Next. Tekan tombol Next. Tekan tombol Install. Tunggulah sampai proses instalasi selesai. Tekanlah tombol Finish dan proses instalasi selesai. Aplikasi alat baca buku digital. Format IPAP membutuhkan aplikasi alat baca. Daftar aplikasi alat baca buku digital dapat diurutkan berdasarkan platform dan sistem operasinya. Platform yang dimaksud seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Komputer atau laptop berbasis sistem operasi Microsoft Windows dapat menggunakan perangkat lunak seperti Calibre eBook Viewer atau Calibre Digital Book Viewer, Azardi, eBook Reader, GHP Reader, Sigil, dan AZ Reader. Komputer atau laptop berbasis sistem operasi Apple macOS dapat menggunakan perangkat lunak seperti iBooks, Calibre eBook Viewer atau Calibre Digital Book Viewer, dan Azardi. Komputer atau laptop berbasis sistem operasi Linux dapat menggunakan perangkat lunak seperti Okular, Calibre eBook Viewer atau Calibre Digital Book Viewer, dan Azardi. Pada komputer maupun laptop, bila dikategorikan berdasarkan web browser, aplikasi yang digunakan adalah Google Chrome, dapat menggunakan Medium install dari Chrome Store. Firefox dapat menggunakan EPUB Reader. Pada tablet dan smartphone, aplikasi yang digunakan dikategorikan berdasarkan sistem operasi. Apple iOS dapat menggunakan perangkat lunak iBooks. Google Android dapat menggunakan perangkat lunak Moon Plus Reader, Ideal Reader, Aldico, dan FB Reader. Pada smartphone berbasis sistem operasi BlackBerry OS, dapat menggunakan perangkat lunak EPUB Reader yang bisa diunduh di BlackBerry. Pada telepon seluler dan feature phone, tersedia aplikasi Albit Reader. Idealnya, sebuah format EPUB rata-rata berjalan stabil dan banyak digunakan pada perangkat alat baca tablet dibandingkan dengan perangkat alat baca lainnya. Rangkuman Buku digital atau e-book
merupakan pengembangan dari buku cetak. Buku elektronik berisikan informasi digital yang berwujud teks atau gambar. Buku digital banyak diminati karena diantaranya memiliki fitur pencarian kata yang mudah dicari dan ditemukan. Fungsi dan tujuan media buku digital untuk pendidikan di sekolah adalah sebagai media belajar dan sebagai alat bantu pendidikan dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu pembelajaran. Berbagai macam jenis format buku digital yaitu AZW, EPUB, KF8, MOBI, PDF, iBook, HTML, dan XHTML. Masing-masing format memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta bergantung pada alat yang digunakan untuk membaca buku digital tersebut. Untuk menyusun buku digital, terdapat 3 tahapan, yaitu persiapan materi, pengembangan materi, serta uji coba dan publikasi. Komputer, smartphone, dan tablet dapat digunakan untuk membaca buku digital dengan aplikasi pembaca buku digital. Ada aplikasi yang dapat digunakan untuk semua sistem operasi, ada juga yang tidak. Tes formatif. 1. Jelaskanlah pengertian buku digital, fungsi, dan tujuannya. 2. Jelaskanlah minimal 3 jenis format buku digital, beserta perangkat lunak alat bacanya. Refleksi. Sekian, dan terima kasih. Salam sehat. Selamat belajar.